Semua pekerja harus mengenakan topi pengaman, sementara pekerja mengenakan sarung tangan. Pilihan A, sementara pekerja tidak menggunakan topi pengaman. Pada soal dikatakan semua pekerja atau seluruhnya harus menggunakan topi pengaman. Sementara di sini pilihan A ada pekerja tidak menggunakan topi pengaman. Berarti ini salah karena bertentangan dengan kalimat semua. Pada pilihan B, semua pekerja tidak mengenakan sarung tangan. Di sini dikatakan ada pekerja mengenakan sarung tangan. Berarti ada juga tidak menggunakan sarung tangan. Sementara di pilihan B kata semua. Berarti ini salah. Pilihan C, sementara pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan. Sesuai dengan kalimat ini, mengenakan topi pengaman dan juga sarung tangan. Pilihan D, sementara pekerja tidak mengenakan topi pengaman. Ini sudah bertentangan, karena ada pekerja tidak menggunakan topi pengaman. Bertentangan dengan kalimat ini semua. Di pilihan E, sementara pekerja tidak mengenakan topi pengaman. Berarti bertentangan juga dengan kalimat yang pertama. Maka pilihan yang tepat adalah C. Ada pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan. Pernyataan yang benar adalah C. Nomor 2, tidak semua hipotesis penelitian terbukti benar. Sementara penelitian disertasi tidak menguji hipotesis. Kalimat pada opsi A, sementara dokter. Di sini dikatakan dokter. Sementara pada soal tidak ada kata dokter. Maka ini otomatis salah karena tidak membahas mengenai dokter. Pilihan B, sementara hipotesis disertasi tidak terbukti. Kalimat ini artinya ada hipotesis terbukti benar dan ada hipotesis tidak terbukti. Maka sesuai dengan pernyataan B, kalimat ini sesuai dengan pernyataan B, hipotesis tidak terbukti. Kita lihat dulu C, pernyataan C, semua hipotesis. Ada kata semua. Sementara di kalimat ini tidak semua, berarti salah. Di sini lagi pilihan D, semua hipotesis. Sementara di sini kalimatnya tidak semua, otomatis pilihan D salah. Pilihan E, semua dokter. Ini salah, maka jawaban yang tepat adalah B. Pernyataan B tidak bertentangan dengan kalimat ini. Sementara sarjana adalah dosen. Semua dosen harus meneliti. Kita lihat kalimat A, pilihan A. Sementara sarjana bukan dosen. Berarti ada sarjana yang dosen dan ada sarjana yang bukan dosen. Sesuai dengan pernyataan pada soal, ada sarjana adalah dosen. Kalimat ini tidak bertentangan dengan kalimat di atas. Pada pilihan B, sementara peneliti. Di sini kata meneliti, bukan peneliti. Berarti pernyataan B salah. Kita perhatikan pernyataan C, sementara dosen tidak meneliti. Ada dosen tidak meneliti. Pada kalimat C, di sini dikatakan semua dosen harus meneliti. Berarti pilihan C salah, karena semua dosen harus meneliti. Pilihan D, ada peneliti. Ada kata peneliti, sementara di sini meneliti. Maka pilihan D salah. Pilihan E, semua sarjana harus meneliti. Kalimat ini tidak sesuai dengan kedua kalimat pada soal. Maka pilihan ini juga salah. Karena di sini dikatakan semua dosen harus meneliti, bukan semua sarjana. Kalimat pada pilihan A, ada sarjana bukan dosen.
Ini tidak bertentangan dengan kalimat pada soal. Ada sarjana adalah dosen. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Semua jenis ikan bernapas dengan insang. Ikan paus bernapas dengan paru-paru. Perhatikan pilihan A. Ada jenis ikan bernapas dengan paru-paru. Maka pernyataan ini salah karena ada jenis ikan bernapas dengan paru-paru. Sementara di sini dikatakan semua jenis ikan bernapas dengan insang, bukan dengan paru-paru. Pilihan A salah. Kalimat B, semua ikan paus bernapas dengan insang. Di sini ikan paus bernapas dengan paru-paru. Maka pilihan B salah. Pilihan C, ada ikan paus bernapas dengan insang. Ini juga salah karena dikatakan ikan paus bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Maka pilihan C salah. Kalimat D, semua ikan paus termasuk ikan. Perhatikan soalnya. Pada soal dikatakan ikan bernapas dengan insang. Sementara ikan paus bernapas dengan paru-paru. Jadi, kalimat ini salah. Perhatikan kalimat pada E. Semua ikan paus bukan termasuk jenis ikan. Dikatakan tadi, ikan bernapas dengan insang, ikan paus bernapas dengan paru-paru. Berarti pilihan E adalah kalimat yang benar. Semua ikan paus bukan termasuk jenis ikan. Pada perusahaan A, tidak ada sistem cuti tahunan. Ini merupakan premis mayor. Si manis adalah anggota divisi utama pada perusahaan A. Merupakan premis minor. Kesimpulannya, maka si manis boleh mengambil cuti tahunan. Di sini dikatakan perusahaan A tidak ada sistem cuti tahunan. Jadi, kesimpulan ini adalah salah. Maka, jawaban yang tepat adalah E, salah pada kesimpulannya. Firman mengenal 5 wanita, Ade, Bea, Cindy, Debbie, dan Eva. Pada soal ini, pahami baik-baik setiap petunjuk yang diberikan.
Perhatikan kalimatnya satu persatu. Kalimat yang pertama, ada dua golongan umur, yaitu umur 30 tahun dan di bawah 30 tahun. Ini tadi wanitanya Ade, Bea, Cindy, Debbie, dan Eva. Kategori umurnya kurang dari 30 tahun. Ada 3 wanita. Dan di atas 30 tahun ada 2 wanita. Kalimat yang kedua, ada 2 wanita yang bekerja sebagai guru dan 3 sebagai sekretaris. Ini dia, guru ada 2 orang dan sekretaris ada 3 orang. Pada kalimat ketiga, Ade dan Cindy umurnya sama. Berarti umurnya ini bisa di bawah 30 tahun atau di atas 30 tahun. Umur Ade dan Cindy umurnya sama. Berarti ada 2 orang. Kita buat dulu di sini. Ade, Cindy ada 2 orang. Umurnya di atas 30 tahun. Kalimat berikutnya, Debbie dan Eva pada golongan umur yang berbeda. Berarti Debbie dan Eva itu ada yang di bawah 30 tahun dan ada yang di atas 30 tahun. Pada kalimat ketiga, dikatakan Ade dan Cindy, golongan umur yang sama. Dari kalimat ketiga dan kalimat keempat diambil kesimpulan, Ade dan Cindy dalam golongan umur yang sama. Berarti umurnya di bawah 30 tahun, karena terdiri dari 3 wanita. Debbie dan Eva, golongan umurnya berbeda. Kita misalkan, Eva itu di bawah 30 tahun, dan umur Debbie kita misalkan di atas 30 tahun. Ini dia. Umurnya di bawah 30 tahun ada 3 orang. Sehingga Bea termasuk di atas 30 tahun umurnya. Ada 2 orang. Bea dan Eva mempunyai pekerjaan yang sama. Petunjuk berikutnya, Cindy dan Debbie mempunyai pekerjaan yang berbeda. Berarti ada 3 orang sudah terdapat. Bea dan Eva pekerjaan sama ditambah Cindy atau Debbie. Berarti ada 3 wanita bekerja sebagai sekretaris. Karena tadi sekretaris ada 3 orang. Apakah Cindy atau Debbie yang pekerjaannya sekretaris? Untuk menentukannya, kita perhatikan petunjuk yang terakhir. Firman memilih yang pekerjaannya guru dan berumur di atas 30 tahun. Berarti kita perhatikan yang umurnya di atas 30 tahun yaitu ini Debbie. Sedangkan Cindy umurnya di bawah 30 tahun. Cindy dan Debbie yang kita permasalahkan pekerjaannya dari petunjuk nomor 7, guru dan di atas 30 tahun. Debbie di atas 30 tahun, Cindy di bawah 30 tahun. Jadi, pekerjaan Debbie adalah seorang guru yang berusia di atas 30 tahun. Jadi, Firman memilih Debbie.